Hai, sahabat inspirasi Momo. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah nyata yang menggugah jiwa, penuh motivasi, dan tentunya, pelajaran hidup yang berharga. Hari ini, Momo akan membawakan sebuah cerita yang dijamin akan membuat hati kalian bergejolak, marah, sedih, namun pada akhirnya, akan membuat kalian bangga dan terinspirasi. Ini adalah kisah tentang seorang istri yang kesabarannya diuji hingga batasnya, tentang pengkhianatan yang tak termaafkan, dan tentang kebangkitan seorang wanita yang diremehkan. Sebelum kita menyelami setiap detik drama dan emosi dalam kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Momo agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir untuk menunjukkan dukungan kalian. Siap? Mari kita mulai. Di sebuah sudut kota metropolitan yang tak pernah tidur, terhampar sebuah rumah minimalis yang selalu tampak rapi dan asri. Di balik dinding-dindingnya, hiduplah Arini, seorang wanita yang bagi mata awam adalah definisi kesempurnaan seorang istri. Rambut hitam legamnya selalu tertata rapi, senyumnya lembut, dan gerak-geriknya anggun, mencerminkan ketenangan seorang wanita Jawa yang patuh pada kodratnya. Setiap pagi, sebelum mentari menyapa, Arini sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Bima, dan kedua mertuanya yang tinggal bersama mereka. Aroma kopi hangat dan nasi goreng yang mengepul selalu menjadi penanda dimulainya hari di rumah itu. Arini adalah tulang punggung tak terlihat dalam keluarga itu. Dengan tangan dinginnya, ia mengelola keuangan rumah tangga, memastikan setiap kebutuhan terpenuhi tanpa kekurangan. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika mertuanya, Ibu dan Bapak Bima, sering melontarkan komentar-komentar pedas tentang dirinya yang terlalu sederhana atau kurang bisa bergaul. Arini hanya tersenyum tipis. Hatinya sudah kebal oleh cacian dan remehan yang seolah menjadi santapan sehari-hari. Ia percaya, kesabaran akan membuahkan kebaikan. Ia percaya, cinta yang ia berikan pada Bima akan membalasnya dengan kesetiaan. Namun, di balik senyum itu, ada keretakan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Arini, apa kamu tidak bisa membuat sarapan yang lebih bervariasi? Setiap hari nasi goreng lagi, keluh Ibu Bima suatu pagi, menjatuhkan sendoknya dengan suara nyaring di piring. Lihatlah tetangga sebelah, menantunya pandai sekali memasak masakan barat. Kamu ini, sudah menantu biasa, masakan juga biasa-biasa saja. Arini menunduk, menahan gejolak di dadanya. Maaf, Bu. Nanti saya coba resep baru. Bima, yang duduk di sampingnya, hanya diam. Ia sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum tipis melihat layar. Tidak ada pembelaan, tidak ada dukungan. Sikap Bima yang dingin dan acuh tak acuh belakangan ini, adalah duri terbesar di hati Arini. Dulu, Bima adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, dan selalu membelanya dari omelan mertua. Tapi kini, ia seolah menjadi orang asing yang tinggal serumah dengannya. Bima, apa kamu tidak dengar ibumu bicara? Tegur Bapak Bima, suaranya berat. Istrimu ini memang harus banyak belajar. Kamu juga, jangan terlalu memanjakannya. Bima hanya bergumam, iya, Pak, tanpa mengangkat pandangannya dari ponsel. Arini merasakan perih yang menusuk. Ia merasa sendirian, terisolasi dalam rumah tangganya sendiri. Ia adalah penurut, sabar, dan selalu berusaha memenuhi ekspektasi. Namun semua itu seolah tak pernah cukup. Seiring berjalannya waktu, keretakan itu semakin melebar. Bima semakin sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau rapat penting. Awalnya, Arini berusaha memahami. Bima adalah seorang manajer di sebuah perusahaan properti, dan tuntutan pekerjaan memang tinggi. Namun, alasan yang sama berulang kali, ditambah dengan perubahan sikap Bima yang drastis, mulai menimbulkan kecurigaan. Mas, kamu pulang jam berapa semalam? Tanya Arini suatu pagi, saat Bima baru saja masuk ke kamar. Wajahnya tampak lelah, dan ada bau parfum wanita samar-samar menempel di bajunya. Bima mengernyit. Kenapa memangnya? Aku kan sudah bilang lembur.
Kamu ini kenapa jadi cerewet sekali? Arini terdiam. Cerewet? Dulu, Bima selalu memuji kesabarannya. Kini, sedikit pertanyaan saja sudah dianggap cerewet. Aku hanya khawatir. Mas, kamu terlihat sangat lelah. Tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja, jawab Bima singkat, lalu masuk ke kamar mandi tanpa menatap mata Arini. Hati Arini mencelos. Kekhawatiran itu bukan hanya tentang kelelahan Bima, tapi tentang apa yang Bima lakukan di luar sana. Malam itu, Arini tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bima yang sudah terlelap, namun pikirannya melayang jauh. Ia teringat percakapan Bima di telepon yang ia dengar samar-samar beberapa hari lalu. Iya, sayang, aku pasti datang, kamu tunggu aku ya. Suara itu terdengar begitu mesra, bukan seperti Bima yang berbicara dengannya. Kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu sore, saat Arini membantu Bima merapikan kemejanya untuk dicuci, sebuah struk belanja kecil jatuh dari saku. Struk itu dari sebuah toko perhiasan mewah, dengan tanggal pembelian 2 hari yang lalu. Tertera nama barang, kalung berlian. Arini menahan napas. Bima tidak pernah membelikannya perhiasan semahal itu. Bahkan untuk ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu, Bima hanya memberinya syal biasa. Tangannya gemetar saat memegang struk itu. Siapa yang dibelikan kalung berlian ini? Apakah Bima punya kejutan untuknya? Tapi mengapa ia harus menyembunyikannya? Dan mengapa ada bau parfum wanita di bajunya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak Arini, menciptakan badai di hatinya yang selama ini tenang. Puncak kecurigaan Arini terjadi beberapa hari kemudian. Saat Bima tertidur pulas di sore hari, ponselnya bergetar. Arini melihat layar dan terpampang nama, Bella, dengan ikon hati merah di sampingnya. Jantung Arini berdegup kencang. Ia tahu ini salah, tapi rasa penasaran dan sakit hati mendorongnya untuk membuka pesan itu. Bella, sayang, kalungnya indah sekali. Aku suka. Terima kasih ya. Tidak sabar menunggu hari itu. Arini merasakan seluruh darahnya berdesir dingin. Kalung berlian? Hari itu? Seketika, potongan-potongan teka-teki itu bersatu membentuk gambaran yang mengerikan. Bima, pulang larut, bau parfum wanita, struk perhiasan, dan kini pesan mesra dari Bella, yang tak lain adalah sekretaris baru Bima di kantor. Arini pernah melihatnya sekali, seorang wanita muda, cantik, dan sangat modis. Air mata Arini menetes, namun ia segera menghapusnya. Bukan saatnya untuk menangis. Ia harus kuat. Ia harus tahu lebih banyak. Dengan tangan gemetar, ia membuka galeri foto di ponsel Bima. Dan di sanalah, di antara foto-foto pekerjaan, terselip beberapa foto Bima bersama Bella. Mereka tampak mesra, berpegangan tangan, bahkan ada satu foto di mana Bella mengenakan kalung berlian yang sama persis dengan yang tertera di struk. Dunia Arini runtuh seketika. Pernikahan yang ia jaga dengan segenap jiwa raganya, kesabaran yang ia pupuk bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping di hadapannya. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dipermainkan. Tapi di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, muncul percikan api. Api kemarahan, api keberanian, dan api tekad untuk tidak lagi menjadi Arini yang lemah dan penurut. Ia mengembalikan ponsel Bima ke tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya kembali datar, namun di dalam hatinya, sebuah rencana besar mulai terbentuk. Rencana yang akan mengubah segalanya. Rencana yang akan membuat mereka yang telah meremehkannya, menyesal seumur hidup. Arini tahu, ini adalah awal dari sebuah pertarungan. Pertarungan untuk harga dirinya, untuk keadilan, dan untuk kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia akan menghadapi badai ini, tidak dengan air mata, tetapi dengan kekuatan yang tak pernah mereka duga ia miliki. Malam itu, setelah Bima terlelap dalam tidurnya yang pulas, Arini bangkit dari ranjang. Langkahnya pelan, mengendap-endap seperti bayangan. Ia tahu, ini adalah risiko besar, tapi ia tidak punya pilihan lain. Hatinya memang remuk redam, namun akalnya tetap bekerja. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan,
bukan hanya sekadar dugaan. Ponsel Bima adalah target pertamanya. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel itu dari nakas. Jemarinya menari di layar, mencari jejak-jejak tersembunyi. Ia memeriksa riwayat panggilan, pesan-pesan yang mungkin terhapus, dan aplikasi media sosial. Setiap sentuhan pada layar terasa seperti tusukan jarum di hatinya. Ia menemukan beberapa nomor asing yang sering dihubungi Bima, dan beberapa pesan singkat yang terkesan ambigu. Tidak ada yang eksplisit, namun cukup untuk memperkuat kecurigaannya. Keesokan harinya, Arini mulai menyusun strategi. Ia tahu, Bima adalah orang yang licin dan pandai menyembunyikan jejak. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk mengikuti Bima. Arini, yang selama ini selalu tampak sederhana dengan daster rumahan atau pakaian kasual, kini mulai mengubah penampilannya. Ia mengenakan pakaian yang lebih modis, topi lebar, dan kacamata hitam, berusaha agar tidak dikenali. Setiap kali Bima pamit, lembur, atau rapat penting, Arini diam-diam mengikutinya. Ia naik taksi online, menjaga jarak agar tidak dicurigai. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ia melihat mobil Bima berhenti di suatu tempat yang mencurigakan. Beberapa kali, ia melihat Bima masuk ke sebuah kafe atau restoran mewah, bukan sendirian, melainkan dengan seorang wanita. Wanita itu selalu sama, Bella, sekretaris Bima. Arini bersembunyi di balik tiang, di balik pohon, atau di dalam taksi yang diparkir agak jauh. Ia mengambil foto, merekam video, mengumpulkan setiap detail. Ia melihat bagaimana Bima dan Bella tertawa, berpegangan tangan, bahkan saling menyuapi makanan. Pemandangan itu bagai belati yang menusuk ulu hatinya berulang kali. Setiap tawa Bima dengan Bella adalah air mata yang jatuh dalam diam di pipi Arini. Setiap sentuhan mereka adalah sayatan luka yang menganga di jiwanya. Ada satu sore yang tak akan pernah Arini lupakan. Ia mengikuti Bima ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Bima dan Bella masuk bersama, berpegangan tangan, dan tidak keluar hingga larut malam. Arini menunggu di mobil, kedinginan, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang membeku dan tekad yang semakin membara. Selama masa penyelidikan ini, Arini merasakan perih yang tak terhingga. Setiap bukti yang ia kumpulkan adalah konfirmasi atas ketakutannya yang paling buruk. Ia melihat bagaimana Bima, suaminya, pria yang pernah bersumpah setia di hadapan Tuhan dan saksi, kini dengan mudahnya mengkhianati janji itu. Ia melihat bagaimana Bella, wanita yang seharusnya menjadi rekan kerja, justru menjadi perusak rumah tangganya. Dan ia melihat bagaimana mertuanya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru buta dan mungkin saja tahu tentang perselingkuhan ini namun memilih diam, atau bahkan mendukungnya. Namun, di tengah badai emosi itu, Arini tidak pernah kehilangan akal sehatnya. Ia tahu, ia tidak bisa hanya menjadi korban. Ia harus menjadi pemain. Ia harus membalikkan keadaan. Dan untuk itu, ia membutuhkan lebih dari sekadar bukti perselingkuhan. Ia membutuhkan kekuatan. Disinilah rahasia tersembunyi Arini mulai terkuak. Selama ini, Arini tampil sebagai istri yang sederhana, ibu rumah tangga biasa yang mengurus segala keperluan rumah. Mertuanya selalu meremehkan, menganggapnya tidak punya apa-apa selain kesabaran. Bima pun mungkin berpikir Arini adalah wanita naif yang mudah dibohongi. Tapi mereka semua salah besar. Jauh sebelum menikah dengan Bima, Arini adalah seorang wanita karir yang brilian. Ia adalah lulusan terbaik dari universitas ternama di luar negeri, dengan gelar ganda di bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Setelah lulus, ia tidak langsung terjun ke dunia korporat yang gemerlap. Ia memilih untuk memulai dari bawah, membangun sebuah startup kecil di bidang teknologi yang bergerak di balik layar. Dengan kerja keras, kecerdasan, dan visi yang jauh ke depan, startup itu tumbuh pesat, melampaui ekspektasi siapapun. Kini, perusahaan itu telah menjadi salah satu konglomerat terbesar di kota, bahkan di negara ini. Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari teknologi, properti, hingga investasi.
Dan Arini, dengan nama samaran yang hanya diketahui oleh segelintir orang kepercayaannya, adalah CEO di balik kesuksesan raksasa itu. Ia memiliki aset yang tak terhitung, kekuasaan yang tak terbatas, dan jaringan yang luas. Namun, ia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Bima dan keluarganya. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena kekayaan atau jabatannya. Ia ingin membangun rumah tangga yang tulus, tanpa embel-embel materi. Ironisnya, kesederhanaan yang ia pilih justru menjadi bumerang. Bima dan mertuanya meremehkannya, menganggapnya tak lebih dari seorang istri rumahan yang tidak punya daya tawar. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka injak-injak perasaannya ini adalah seorang ratu yang bisa menghancurkan kerajaan mereka kapan saja. Setiap kali ia merasa sakit hati, Arini akan mengunjungi kantornya yang megah, melihat nama perusahaannya terpampang di gedung pencakar langit, dan mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Kekuatan itu memberinya energi untuk terus maju. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Justru, ini akan menjadi pemicu untuk kebangkitan yang lebih besar. Dengan semua bukti di tangan, dan identitas aslinya yang siap terkuak, Arini kini siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menjadi hakim, juri, dan algojo bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan di rumah Arini. Bima semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun, ia selalu tampak gelisah, sibuk dengan ponselnya, dan menghindari tatapan Arini. Mertuanya juga semakin sering berbisik-bisik di sudut rumah, sesekali melirik Arini dengan tatapan aneh yang sulit diartikan. Arini tahu, mereka menyembunyikan sesuatu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu itu tiba, pada suatu sore yang mendung. Arini sedang membereskan ruang tamu ketika ia mendengar suara mertuanya yang sedang berbicara di dapur. Biasanya, mereka akan langsung diam jika menyadari kehadirannya. Namun kali ini, mereka terlalu asyik dengan percakapan mereka, atau mungkin mereka memang sengaja tidak peduli. "Sudah siap semua untuk hari Minggu nanti, Bu?" tanya Bapak Bima, suaranya terdengar antusias. "Sudah, Pak." Bella juga sudah tidak sabar. "Akhirnya anak kita bisa menikah dengan wanita yang sepadan," jawab Ibu Bima, nada suaranya penuh kemenangan. Kasihan juga Arini, tapi mau bagaimana lagi? Bima kan butuh yang lebih dari dia. Jantung Arini berdegup kencang. Hari Minggu? Menikah? Bella? Otaknya langsung merangkai potongan-potongan percakapan itu. Pernikahan siri. Itu pasti pernikahan siri Bima dan Bella. Arini menahan napas, berusaha agar tidak mengeluarkan suara. Ia mendekat perlahan, menguping setiap kata. "Tapi apa tidak terlalu cepat, Bu? Bagaimana kalau Arini tahu?" Bapak Bima terdengar sedikit khawatir. "Halah, Arini itu mana tahu apa-apa. Dia kan cuma sibuk urus rumah. Lagi pula, kita sudah atur agar acaranya tertutup. Hanya keluarga inti dan teman dekat Bella saja. Dia tidak akan curiga," sahut Ibu Bima dengan nada meremehkan. "Nanti setelah ini, Bima bisa fokus pada Bella dan karirnya. Arini kan cuma beban." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Arini. Namun kali ini, rasa sakit itu bercampur dengan amarah yang membara. Beban? Setelah semua yang ia lakukan untuk keluarga ini, ia dianggap beban? Mereka bahkan berani merencanakan pernikahan siri di belakangnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Arini mendengar mereka membahas detail lokasi dan waktu pernikahan. Sebuah villa di pinggir kota, jauh dari keramaian, untuk menghindari kecurigaan. Mereka bahkan membahas rencana untuk mengusir Arini setelah pernikahan siri itu selesai, agar Bima bisa sepenuhnya bersama Bella. "Sudah, Bu. Jangan terlalu banyak bicara. Nanti Arini dengar," kata Bapak Bima, suaranya sedikit lebih pelan. Ibu Bima tertawa sinis. "Dengar pun tidak apa-apa, Pak. Toh dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Dia itu penakut." Arini mengepalkan tangannya. "Penakut? Mereka akan melihat betapa penakutnya dia." Sebuah senyum tipis, penuh makna, terukir di bibirnya.
Mereka baru saja memberikan undangan paling penting dalam hidupnya. Undangan untuk menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Setelah mendengar semua detail itu, Arini tidak membuang waktu. Ia segera menghubungi asisten pribadinya, Rio, yang merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Rio, saya butuh bantuanmu. Suara Arini terdengar tenang, namun ada nada dingin yang jarang sekali Rio dengar. Saya ingin kamu mencari tahu semua detail tentang pernikahan Siri Bima dan Bella yang akan dilaksanakan hari Minggu nanti. Lokasi, waktu, daftar tamu, semuanya. Baik, Bu. Akan saya urus secepatnya, jawab Rio, yang sudah terbiasa dengan permintaan Arini yang terkadang tak terduga. Ia tahu, jika Arini sudah berbicara dengan nada seperti itu, ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Dalam waktu singkat, Rio berhasil mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan Arini. Lokasi villa, daftar tamu yang sangat terbatas, bahkan jadwal acara. Semua sesuai dengan yang didengar Arini dari percakapan mertuanya. Dengan informasi di tangan, Arini mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ini bukan sekadar datang dan membuat keributan. Ini adalah pertunjukan. Pertunjukan yang akan diperankan oleh dirinya sendiri, dengan Bima, Bella, dan mertuanya sebagai penonton utama yang akan terpukul telak. Ia mulai mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Ia tidak tidur, memikirkan setiap detail, setiap kata yang akan ia ucapkan, setiap gerakan yang akan ia lakukan. Ia ingin memastikan dampaknya maksimal. Ia ingin mereka merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih, dari apa yang ia rasakan. Arini juga mulai mempersiapkan penampilannya. Ia tidak akan datang sebagai Arini yang sederhana dan diremehkan. Ia akan datang sebagai Arini yang sebenarnya, seorang wanita kuat, berkelas, dan penuh kuasa. Ia menghubungi desainer pribadinya, meminta gaun khusus yang akan membuat semua mata tertuju padanya. Ia juga menyiapkan sejumlah besar uang tunai, bukan dalam bentuk transfer bank, melainkan dalam bentuk fisik yang akan ia gunakan untuk saweran yang mematikan. Setiap persiapan itu dilakukan dalam diam, tanpa sedikitpun kecurigaan dari Bima dan mertuanya. Mereka sibuk dengan persiapan pernikahan siri mereka, terlalu larut dalam kebahagiaan palsu dan keserakahan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesunyian Arini, badai besar sedang menanti untuk meledak. Arini memandang cermin, melihat pantulan dirinya. Ada kekuatan yang terpancar dari matanya, kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Kalian akan menyesal, bisiknya pada bayangannya sendiri, menyesal karena telah meremehkan seorang Arini. Hari Minggu itu akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari di mana Arini akan bangkit dari abu, dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Matahari bersinar terik pada hari Minggu itu, seolah alam turut menyaksikan drama yang akan segera terungkap. Di sebuah villa mewah di pinggir kota, suasana riuh rendah dengan persiapan pernikahan siri. Dekorasi bunga-bunga putih dan emas tampak elegan, musik romantis mengalun lembut, dan para tamu undangan yang terbatas mulai berdatangan. Bima tampak gagah dalam balutan jas putihnya, senyum puas terpancar di wajahnya. Di sampingnya, Bella bersinar dalam gaun pengantin sederhana namun anggun, sesekali melirik Bima dengan tatapan penuh cinta yang palsu. Ibu dan bapak Bima sibuk menyambut tamu, wajah mereka berseri-seri, seolah mimpi buruk bernama Arini tak pernah ada. Akhirnya, Bima, kamu bisa menikah dengan wanita yang benar-benar kamu cintai, bisik ibu Bima pada putranya, mengelus pipi Bima. Bella ini jauh lebih cocok untukmu. Dia muda, cantik, dan punya karir yang bagus. Tidak seperti yang itu. Ibu Bima melirik ke arah pintu, seolah memastikan Arini tidak akan tiba-tiba muncul. Bima hanya tersenyum tipis. Matanya melirik Bella yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Ia merasa ini adalah awal dari kehidupan barunya, kehidupan yang bebas dari beban dan drama yang menurutnya selalu dibawa Arini. Mereka semua terlalu larut dalam kebahagiaan semu mereka, terlalu buta untuk melihat badai yang sedang mendekat. Tepat ketika akad nikah akan dimulai, dan penghulu sudah siap membacakan ijab kabul,
tiba-tiba pintu utama villa terbuka lebar. Semua mata sontak menoleh ke arah sumber suara. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita yang memancarkan aura luar biasa. Gaun malam berwarna merah marun yang elegan membalut tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya yang selama ini tersembunyi di balik daster rumahan. Rambutnya yang hitam legam kini ditata rapi dengan sanggul modern, dan riasan wajahnya yang sempurna menonjolkan mata tajamnya yang memancarkan kekuatan. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya penuh percaya diri, seolah ia adalah ratu yang sedang memasuki kerajaannya. Suasana hening seketika. Musik berhenti mengalun. Bisik-bisik para tamu terhenti. Semua mata tertuju pada wanita itu. Bima, yang tadinya tersenyum lebar, kini mematung. Wajahnya memucat, matanya membelalak tak percaya. "Aarini," bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan. Bella, yang tadinya tersenyum manis, kini pucat pasi. Gaun pengantinnya seolah kehilangan sinarnya di hadapan Arini yang memukau. Ia mencengkeram lengan Bima, tatapan matanya penuh ketakutan. Ibu dan bapak Bima, yang tadinya berdiri tegak menyambut tamu, kini terhuyung mundur. Wajah mereka berubah menjadi horor. Mereka tidak pernah membayangkan Arini akan datang, apalagi dengan penampilan yang begitu berbeda dan aura yang begitu kuat. Arini tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan lurus ke tengah ruangan, tatapan matanya lurus menembus Bima, Bella, dan kedua mertuanya. Senyum tipis, namun penuh makna, terukir di bibirnya. Senyum yang bukan lagi senyum kesabaran, melainkan senyum kemenangan. "Selamat siang semuanya." Suara Arini mengalun lembut, namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening. "Maaf mengganggu acara bahagia ini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Bima, Bella, dan mertuanya semakin pucat. Mereka tahu, ini bukanlah ucapan selamat biasa. Ini adalah awal dari kehancuran yang tak pernah mereka duga. Arini telah datang, dan ia tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk membalas. Setelah mengucapkan, "Selamat," dengan nada yang menusuk, Arini berdiri tegak di tengah ruangan, membiarkan keheningan dan ketegangan menyelimuti setiap sudut villa. Mata tajamnya menyapu wajah-wajah yang kini dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Bima masih mematung, Bella gemetar di sampingnya, sementara ibu dan bapak Bima tampak seperti patung lilin yang siap meleleh. "Selamat atas pernikahan siri kalian," ulang Arini, kali ini dengan penekanan yang lebih jelas, membuat kata "siri" terasa seperti tamparan keras di telinga mereka. "Saya datang ke sini bukan untuk merusak kebahagiaan kalian, tapi untuk memberikan sedikit hadiah atas pengkhianatan yang luar biasa ini." Ibu Bima akhirnya menemukan suaranya, meski bergetar. "Arini, apa-apaan ini? Kamu tidak punya malu datang ke sini?" Arini tertawa kecil, tawa yang dingin dan penuh ironi. "Malu? Justru kalian yang seharusnya malu. Berani-beraninya kalian merencanakan ini di belakang saya, di rumah saya, dengan uang saya." Bima akhirnya tersadar dari keterkejutannya. "Arini, jaga bicaramu. Ini bukan tempatnya." "Bukan tempatnya?" Arini mengangkat alisnya, tatapannya menusuk Bima. "Justru ini adalah tempat yang paling tepat, Mas. Di hadapan semua saksi, di hari bahagia kalian." Kemudian, tanpa peringatan, Arini mengangkat tas tangan mewahnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan segepok uang 100 ribuan yang diikat rapi. Mata para tamu membelalak, begitu pula mata Bima, Bella, dan mertuanya. "Kalian pikir saya tidak tahu apa-apa? Kalian pikir saya ini bodoh dan penurut?" Arini mulai berbicara, suaranya meninggi namun tetap terkontrol. "Kalian pikir saya tidak punya apa-apa selain kesabaran? Oh, kalian salah besar." Dengan gerakan yang anggun namun penuh kekuatan, Arini mulai menyawerkan uang itu ke udara. Lembaran-lembaran uang merah beterbangan, jatuh di lantai marmer, di atas dekorasi bunga, bahkan mengenai wajah beberapa tamu yang terkejut. "Ini untuk kalian," seru Arini,
suaranya kini dipenuhi amarah yang tertahan. Untuk kalian yang selama ini menganggap saya beban. Untuk kalian yang menghabiskan uang saya untuk kesenangan kalian sendiri. Ibu Bima menjerit histeris. Uang. Uangku. Arini, hentikan. Itu uang. Ia berusaha meraih lembaran-lembaran uang yang berjatuhan, wajahnya merah padam, air mata mulai mengalir deras. Ia merangkak di lantai, memunguti uang yang berserakan, seolah itu adalah harta karun yang paling berharga. Milikmu? Arini tertawa sinis. Sejak kapan uang hasil kerja keras saya menjadi milikmu, Bu? Kalian hanya bisa menghabiskan, tanpa pernah tahu bagaimana susahnya mencari. Bapak Bima, yang tadinya diam, kini ikut panik. Ia juga mulai memunguti uang yang disawerkan Arini, wajahnya menunjukkan campuran malu, marah, dan keserakahan. Para tamu undangan, yang tadinya terkejut, kini mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan ikut memunguti uang yang berserakan, menciptakan kekacauan yang tak terduga di pesta pernikahan itu. Bella berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Impian pernikahannya hancur seketika oleh aksi Arini yang tak terduga. Sementara Bima, ia hanya bisa menatap Arini dengan tatapan kosong, seolah baru pertama kali melihat istrinya. Arini yang selama ini ia remehkan, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang menakutkan, penuh kekuatan, dan tak terduga. Nangis darah, Bu? Arini menatap Ibu Bima yang kini tersungkur di lantai, memeluk tumpukan uang yang berhasil ia pungut, wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Ini belum seberapa, Bu. Ini baru permulaan dari air mata yang akan kalian tumpahkan. Arini mengeluarkan segepok uang lagi dari tasnya. Kali ini, ia tidak menyawerkan. Ia memegang erat uang itu, tatapannya penuh tekad untuk melancarkan serangan berikutnya. Dengan segepok uang tunai masih tergenggam erat di tangannya, Arini melangkah mendekati Ibu Bima yang masih tersungkur di lantai, memeluk lembaran-lembaran uang yang berserakan. Wajah Ibu Bima tampak kacau, riasan luntur bercampur air mata dan keringat. Bu, suara Arini terdengar dingin, tanpa sedikitpun kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Kalian selalu bilang saya tidak punya apa-apa, kan? Kalian selalu meremehkan saya, menganggap saya hanya bisa menghabiskan uang Bima. Sekarang, saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya uang. Tanpa ragu, Arini mengangkat tangannya yang memegang segepok uang. Plak! Suara tamparan uang itu terdengar nyaring di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. Uang itu mengenai pipi Ibu Bima dengan keras, membuat wanita tua itu terhuyung dan menjerit kaget. Beberapa lembar uang terlepas dari genggamannya dan kembali berserakan. Ini untuk semua hinaan kalian, seru Arini, matanya menyala. Untuk semua kata-kata pedas yang kalian lontarkan. Untuk semua perlakuan tidak adil yang kalian berikan. Ibu Bima menatap Arini dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya yang tadinya merah padam kini semakin memucat. Ia tak bisa berkata-kata, hanya terisak-isak. Arini kemudian berbalik, tatapannya beralih ke Bapak Bima yang juga sedang memunguti uang. Plak! Tamparan uang yang sama kerasnya mendarat di pipi Bapak Bima, membuat kacamata pria itu melorot. Dan ini untukmu, Pak. Arini melanjutkan, suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Untukmu yang selalu diam melihat istrimu menghinaku. Untukmu yang ikut-ikutan merencanakan kebusukan ini. Bapak Bima terdiam, tangannya yang tadinya sibuk memungut uang kini terkulai lemas. Ia menatap Arini dengan tatapan campur aduk antara terkejut, malu, dan takut. Kemudian, Arini beralih ke Bima. Suaminya itu masih berdiri mematung, menatapnya dengan tatapan kosong. Air mata Arini yang sempat mengering kini kembali menggenang, namun ia menahannya. Ia tidak akan menangis di hadapan pengkhianat ini. Dan untukmu, Mas Bima, suara Arini bergetar, namun tetap tegas. Untukmu yang telah mengkhianati janji suci kita. Untukmu yang telah menghancurkan semua kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun. Plak! Uang itu mendarat di pipi Bima, tidak sekeras tamparan sebelumnya,
namun cukup untuk menyadarkannya dari keterkejutannya. Bima memegang pipinya, matanya kini dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Kalian semua berpikir saya bodoh, kan? Arini menarik napas dalam-dalam, suaranya kini kembali tenang namun penuh otoritas. Kalian pikir saya tidak tahu apa-apa tentang hubungan kalian? Tentang kalung berlian itu, Bella? Arini melirik Bella yang kini menyusut ketakutan. Tentang apartemen mewah yang kalian kunjungi? Tentang semua uang yang kalian hamburkan? Bella tersentak, wajahnya semakin pucat. Ia tidak menyangka Arini tahu sampai sejauh itu. Saya tahu semuanya, Arini melanjutkan, setiap detail, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto dan video, lalu memproyeksikannya ke layar lebar yang tadinya digunakan untuk menampilkan foto prewedding Bima dan Bella. Seketika, foto-foto dan video Bima dan Bella yang mesra terpampang jelas di hadapan semua tamu. Ada foto mereka berpegangan tangan di kafe, video mereka masuk apartemen, bahkan foto Bella mengenakan kalung berlian yang sama persis. Suara bisik-bisik di antara para tamu semakin riuh. Beberapa tamu tampak terkejut, beberapa lagi menunjukkan ekspresi jijik dan marah. Penghulu dan saksi pernikahan tampak gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah bukti bahwa kalian semua adalah penipu, seru Arini, suaranya menggelegar. Kalian berani-beraninya merencanakan pernikahan siri ini, di belakang saya, istri sah Bima. Kalian berani-beraninya menginjak-injak harga diri saya. Ibu Bima, yang tadinya memunguti uang, kini kembali menjerit histeris. Ia tidak menyangka semua rahasia mereka akan terbongkar sejelas ini. Bapak Bima menunduk malu, tidak berani menatap mata siapapun. Sementara Bella, ia menangis terseduh-seduh, berusaha menyembunyikan wajahnya. Bima, yang kini menyadari betapa parahnya situasi ini, berusaha mendekati Arini. Arini, tunggu. Aku bisa jelaskan? Arini mengangkat tangan, menghentikan langkah Bima. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas. Semuanya sudah jelas. Kalian semua telah menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Kekacauan di villa itu semakin menjadi-jadi. Para tamu mulai meninggalkan tempat, tidak ingin terlibat dalam drama yang memalukan ini. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia, kini berubah menjadi panggung kehancuran dan pengakuan dosa. Arini berdiri tegak di tengah semua itu, tatapannya dingin, hatinya membeku. Ia telah melancarkan serangan pertamanya, dan ini barulah permulaan. Kekacauan di villa itu mencapai puncaknya. Para tamu berhamburan pergi, bisik-bisik dan tatapan jijik mengiringi kepergian mereka. Penghulu dan saksi pernikahan siri itu buru-buru membereskan barang-barang mereka, ingin segera menjauh dari drama yang memalukan ini. Yang tersisa hanyalah Arini yang berdiri tegak, dan tiga sosok yang kini tampak hancur. Bima yang terpukul, Bella yang menangis terseduh-seduh, serta ibu dan bapak Bima yang masih tersungkur di lantai, memeluk uang yang berserakan, wajah mereka pucat pasi dan basah oleh air mata penyesalan. Bima, dengan pipi yang masih terasa perih akibat tamparan uang Arini, berusaha mendekat lagi. Arini, kumohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu kira. Arini menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa emosi. Menjelaskan apa, Mas? Semua bukti sudah terpampang jelas. Mataku melihat, telingaku mendengar, dan hatiku merasakan setiap pengkhianatanmu. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menderita. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar penjelasan atau permintaan maaf palsu kalian. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Ketiga orang itu terdiam, menatap Arini dengan cemas. Mereka merasakan aura yang berbeda dari Arini, aura yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mulai hari ini, Arini melanjutkan, suaranya lantang dan tegas, aku tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengan kalian. Aku tidak ingin lagi menjadi istri dari seorang pengkhianat, dan aku tidak ingin lagi menjadi menantu dari orang tua yang mendukung kebusukan ini.
Ibu Bima mengangkat kepalanya, air mata masih mengalir. Arini, apa maksudmu? Jangan bicara yang aneh-aneh. Maksudku jelas, Bu, jawab Arini, tatapannya beralih ke mertuanya. Aku ingin bercerai. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Bima terhuyung mundur, wajahnya semakin pucat. Bella sontak menghentikan tangisnya, menatap Arini dengan mata terbelalak. Ibu Bima menjerit histeris lagi, kali ini lebih kencang. Cerai? Tidak bisa. Kamu tidak bisa menceraikan anakku, teriak Ibu Bima, berusaha bangkit namun kakinya lemas. Kamu tidak punya hak. Kamu itu cuma istri biasa. Istri biasa? Arini mengangkat satu alisnya, senyum sinis kembali terukir. Justru karena aku, istri biasa, yang kalian remehkan, maka aku punya hak penuh untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku akan mengajukan gugatan cerai secepatnya. Bima kini berlutut di hadapan Arini, mencengkeram kakinya. Arini, jangan, kumohon, jangan lakukan ini. Aku menyesal. Aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Menyesal? Arini menarik kakinya, melepaskan cengkeraman Bima. Penyesalanmu terlambat, Mas. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak akan bisa kembali utuh, meskipun kau coba merekatkannya. Ia menatap Bima dengan tatapan penuh kekecewaan. Selama ini, aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku mengurus rumah, mengurus kalian, bahkan aku yang memastikan semua kebutuhan finansial terpenuhi. Tapi apa balasanmu? Pengkhianatan. Dan kalian, Bu, Pak, Arini menunjuk mertuanya, kalian hanya melihatku sebagai beban, sebagai wanita yang bisa kalian injak-injak. Bima, kalau kamu menceraikan Arini, kamu akan kehilangan segalanya. Teriak Ibu Bima, tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu akan kehilangan rumah ini. Kamu akan kehilangan semua fasilitas yang selama ini kamu nikmati. Arini tersenyum tipis. Oh, kalian baru sadar? Rumah ini, mobil yang Mas Bima pakai, kartu kredit yang kalian gunakan untuk bersenang-senang, semua itu atas namaku. Semua itu adalah hasil kerja kerasku. Bima, Bella, dan mertuanya terkejut lagi. Mereka selalu berpikir bahwa semua itu adalah milik Bima, atau setidaknya, hasil jerih payah Bima. Mereka tidak tahu bahwa Arini adalah pemilik sah dari semua aset itu. Dengan perceraian ini, Arini melanjutkan, Mas Bima akan kehilangan akses ke semua itu. Kalian akan kembali ke titik nol, atau bahkan lebih buruk. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa beban yang selama ini kalian remehkan. Wajah Bima berubah pucat pasi. Ia membayangkan hidupnya tanpa fasilitas mewah, tanpa kartu kredit, tanpa rumah yang nyaman. Ia selama ini mengandalkan Arini, tanpa ia sadari. Bella juga tampak ketakutan, impian hidup mewah bersama Bima kini buyar di depan mata. Ibu dan bapak Bima hanya bisa menangis, membayangkan masa depan mereka yang hancur. Arini membalikkan badannya, siap untuk pergi. Keputusanku sudah bulat. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kesempatan kedua. Ia melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan kekacauan dan kehancuran di belakangnya. Di luar, Rio sudah menunggu dengan mobil. Arini masuk ke dalam mobil, menghela napas panjang. Perasaannya campur aduk, antara lega, sedih, dan amarah yang masih membara. Namun, ada satu hal yang pasti, ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dan ini barulah permulaan dari babak baru. Setelah Arini pergi meninggalkan villa yang porak-poranda, keheningan yang mencekam menyelimuti Bima, Bella, serta ibu dan bapak Bima. Mereka masih terkejut, tercengang, dan diliputi rasa malu yang luar biasa. Kata-kata Arini tentang perceraian dan kepemilikan aset masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Tidak mungkin. Arini tidak mungkin memiliki semua itu. Teriak Ibu Bima, mencoba menyangkal kenyataan pahit. Dia itu hanya ibu rumah tangga biasa. Dia tidak punya apa-apa. Bima, yang masih berlutut, perlahan bangkit.
Wajahnya tampak kosong, pikirannya kalut. Ia mulai meragukan semua yang selama ini ia yakini tentang Arini. Tapi, dia bilang rumah ini atas namanya mobil juga. Pasti dia membohongi kita. Mas, sahut Bella, suaranya serak karena menangis. Dia hanya ingin menakut-nakuti kita agar kamu tidak menceraikannya. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada keraguan yang menggerogoti. Cara Arini berbicara, aura yang ia pancarkan, dan kepercayaan dirinya saat mengucapkan semua itu, terasa begitu nyata. Terlebih lagi, Bima teringat bagaimana Arini selalu bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan sangat baik, bahkan di saat ia sendiri sedang kesulitan finansial. Ia juga ingat, Arini selalu punya cara untuk mendapatkan barang-barang mewah tanpa terlihat berusaha keras, dan selalu punya uang tunai dalam jumlah besar yang ia anggap sebagai tabungan pribadi. Kita harus cari tahu, kata Bapak Bima, suaranya pelan. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kalau benar semua itu miliknya, kita dalam masalah besar. Keesokan harinya, Bima, Bella, dan mertuanya memulai penyelidikan mendadak mereka. Bima mencoba menghubungi beberapa kenalannya di bank dan kantor pajak, mencari tahu tentang aset atas nama Arini. Ibu Bima mencoba bertanya-tanya pada tetangga, mencari tahu apakah Arini punya pekerjaan lain di luar rumah. Bella, dengan sisa-sisa koneksinya sebagai sekretaris Bima, mencoba mencari informasi tentang Arini di dunia maya. Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Arini memang sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Namun, sebuah petunjuk kecil akhirnya muncul. Salah satu kenalan Bima di bank menyebutkan bahwa ada beberapa rekening besar atas nama Awijaya yang terhubung dengan sebuah perusahaan investasi raksasa bernama Innovatech Group. Nama itu asing bagi Bima. Innovatech Group. Bima mengernyit. Aku tidak pernah dengar perusahaan itu. Aku juga tidak, sahut Bella, yang sedang mencari di internet. Tapi, tunggu sebentar. Ini perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Bahkan punya cabang di beberapa negara. Mata mereka membelalak. Perusahaan teknologi terbesar? Bagaimana mungkin? Bella terus menggulir layar ponselnya, mencari informasi lebih lanjut. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah artikel lama dari majalah bisnis terkemuka. Judulnya, Sosok Misterius di Balik Kejayaan Innovatech Group. Di dalam artikel itu, disebutkan bahwa CEO Innovatech Group adalah seorang wanita muda yang sangat visioner, namun selalu menjaga privasinya. Namanya hanya disebutkan dengan inisial AW. Namun, ada sebuah foto buram yang menampilkan siluet wanita itu dari belakang. Jantung Bima berdebar kencang. Siluet itu sangat mirip dengan Arini. Rambutnya, postur tubuhnya. Tidak mungkin, bisik Ibu Bima, wajahnya pucat pasi. Arini, CEO perusahaan sebesar itu tidak masuk akal. Namun, bukti-bukti lain mulai bermunculan. Dari data pajak, terungkap bahwa Awijaya adalah pemilik sah dari villa mewah tempat pernikahan siri itu diadakan, mobil yang Bima gunakan, bahkan rumah yang mereka tinggali. Semua aset yang selama ini mereka kira milik Bima, atau setidaknya hasil jerih payah Bima, ternyata adalah milik Arini. Realitas itu menghantam mereka seperti palu godam. Arini, wanita yang selama ini mereka remehkan, yang mereka anggap bodoh dan penurut, adalah seorang CEO perusahaan terbesar di kota itu. Wanita yang selalu mereka hina sebagai beban, adalah sumber kekayaan yang selama ini mereka nikmati. Penyesalan mendalam mulai menyelimuti mereka. Bima teringat semua perkataan kasarnya, semua pengkhianatannya. Ia teringat bagaimana ia meremehkan Arini, menganggapnya tidak sebanding dengan Bella yang modern dan berkarir. Kini, ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang berlian demi kerikil. Ibu dan Bapak Bima terhuyung, seolah kekuatan mereka lenyap. Mereka teringat semua cacian, semua tuntutan, semua perlakuan buruk yang mereka berikan pada Arini. Mereka telah mengusir seorang ratu dari istana mereka sendiri. Mereka telah menghina seorang dermawan yang selama ini menopang hidup mereka.
Air mata penyesalan yang sesungguhnya mulai mengalir deras di pipi mereka. Kali ini bukan karena uang yang disawerkan, melainkan karena kebodohan dan keserakahan yang telah menghancurkan segalanya. Bella, yang tadinya bermimpi hidup mewah bersama Bima, kini menyadari bahwa impiannya telah hancur total. Ia bukan hanya tidak mendapatkan Bima, tapi juga telah menjadi bagian dari skandal besar yang melibatkan CEO perusahaan raksasa. Karirnya di kantor Bima pasti akan tamat, dan reputasinya hancur. Ia menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena cinta, tapi karena ketakutan akan masa depannya yang gelap. Mereka bertiga kini menyadari bahwa Arini bukanlah wanita biasa. Ia adalah wanita luar biasa yang telah menyembunyikan identitas aslinya demi cinta, namun justru dikhianati dan diremehkan. Kini, rahasia itu telah terungkap, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka telah kehilangan segalanya, dan itu semua karena kebodohan mereka sendiri. Setelah fakta mengejutkan tentang identitas Arini sebagai CEO Innovatech Group terkuak, Bima, Bella, serta ibu dan bapak Bima dilanda kepanikan yang luar biasa. Hidup mereka yang tadinya nyaman dan penuh kemewahan, kini terancam hancur. Bima, yang selama ini mengandalkan posisi dan fasilitas dari Arini, kini menghadapi kenyataan bahwa ia akan kehilangan segalanya. Bella, yang bermimpi menjadi nyonya besar, kini sadar bahwa ia telah memilih jalan yang salah, menghancurkan karir dan reputasinya sendiri. Sementara ibu dan bapak Bima, yang selalu meremehkan Arini, kini menyadari betapa bodohnya mereka telah menendang berlian demi kerikil. Mereka mencoba menghubungi Arini berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Arini seolah menghilang di telan bumi, sibuk dengan dunianya yang selama ini tersembunyi. Keputusasaan mulai merayapi mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mendatangi Arini secara langsung. Beberapa hari kemudian, dengan wajah sembab dan pakaian yang tampak kusut, Bima, Bella, Ibu Bima, dan Bapak Bima mendatangi kantor pusat Innovatech Group. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu terasa begitu megah dan menakutkan bagi mereka. Mereka yang selama ini terbiasa dengan kemewahan, kini merasa kecil dan tak berdaya di hadapan kekuatan Arini. Setelah melalui prosedur keamanan yang ketat dan menunggu berjam-jam di lobi, akhirnya mereka diizinkan masuk ke ruang kerja Arini. Ruangan itu luas, modern, dan didominasi warna-warna netral yang elegan, mencerminkan kepribadian Arini yang tenang namun berwibawa. Arini duduk di kursi kebesarannya, di balik meja kaca besar, tampak begitu berkuasa dan tak tersentuh. Rio, asisten pribadinya, berdiri di sampingnya, tatapannya dingin dan tak bersahabat. Bima, Bella, dan mertuanya melangkah masuk dengan ragu-ragu. Begitu melihat Arini, Ibu Bima langsung menjatuhkan diri, berlutut di lantai marmer yang dingin. Bapak Bima ikut berlutut di sampingnya, wajahnya penuh penyesalan. Bima dan Bella juga ikut berlutut, menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap mata Arini. Arini, kumohon maafkan kami. Ibu Bima terisak-isak, suaranya penuh keputusasaan. Kami tidak tahu kalau kamu. Kalau saya siapa, Bu? Potong Arini, suaranya datar, tanpa sedikit pun emosi. Kalian selalu meremehkan saya, kan? Menganggap saya tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga biasa yang bisa kalian injak-injak. Bima mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Arini, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu kamu adalah CEO Innovatech Group. Aku bodoh. Aku telah menyia-nyiakan wanita terbaik dalam hidupku. Bella juga ikut menangis. Arini, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau Bima sudah menikah. Aku hanya dibutakan oleh harta dan jabatan. Arini hanya diam, membiarkan mereka menumpahkan penyesalan mereka. Wajahnya tetap tenang, namun di dalam hatinya, ia merasakan perih yang mendalam. Penyesalan ini datang terlambat. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apa-apa, kata Arini akhirnya, suaranya tegas. Kepercayaan itu mahal, dan kalian telah menghancurkannya berkeping-keping. Kalian telah mengkhianati janji suci, menginjak-injak harga diri saya, dan bahkan merencanakan untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri.
Ibu Bima mencoba meraih tangan Arini. Tapi Arini, kami ini orang tuamu, kami salah, beri kami kesempatan kedua. Arini menarik tangannya. Orang tua? Sejak kapan kalian menganggap saya sebagai anak? Kalian hanya melihat saya sebagai mesin uang, sebagai pembantu yang bisa kalian peras. Dan Mas Bima, ia menatap Bima, kamu adalah suamiku, tapi kamu memilih wanita lain. Wanita yang bahkan tidak tahu malu merebut suami orang. Aku mohon, Arini, jangan ceraikan aku tidak bisa hidup tanpamu. Bima memohon, suaranya putus asa. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Arini tersenyum sinis. Dulu kamu bisa hidup tanpaku, Mas. Kamu bisa bersenang-senang dengan Bella, menghamburkan uangku, dan menganggapku tidak ada. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa semua itu. Arini bangkit dari kursinya, melangkah mendekati mereka yang masih berlutut. Aura kekuasaannya semakin terpancar. Pelajaran ini, Arini berkata, suaranya kini lebih lembut namun penuh makna, adalah untuk kalian semua. Bahwa kesetiaan, kejujuran, dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa meremehkan orang lain hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Dan bahwa seorang wanita yang kalian anggap lemah, bisa menjadi badai yang menghancurkan semua yang kalian miliki. Ibu Bima, Bapak Bima, Bima, dan Bella terus memohon. Air mata membanjiri wajah mereka. Mereka tahu, Arini adalah satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke kehidupan nyaman yang dulu. Namun, Arini tetap teguh pada pendiriannya. Hatinya sudah terlalu sakit. Kepercayaannya sudah terlalu hancur. Keputusanku sudah final, kata Arini, tatapannya dingin. Perceraian akan tetap berjalan. Dan setelah ini, saya tidak ingin lagi melihat wajah kalian dimanapun. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia berbalik, kembali ke kursinya, dan memberikan isyarat pada Rio. Rio mengangguk. Lalu mendekati Bima, Bella, dan mertuanya. Silakan keluar. Nyonya Arini sudah selesai. Mereka bangkit dengan tubuh gemetar, tidak berani membantah. Dengan langkah gontai, mereka meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Arini yang kini duduk sendirian, memandang keluar jendela, menuju masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setelah mengusir Bima, Bella, dan mertuanya dari kantornya, Arini merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Keputusan untuk bercerai memang menyakitkan, namun itu adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ia telah menutup pintu masa lalu yang penuh luka, dan kini, ia siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Hari-hari Arini kini dipenuhi dengan kesibukan sebagai CEO Innovatech Group. Ia bekerja dengan semangat baru, mengarahkan perusahaannya menuju puncak kejayaan yang lebih tinggi. Rapat demi rapat, proyek demi proyek, ia tangani dengan profesionalisme dan kecerdasan yang luar biasa. Identitasnya sebagai Arini yang sederhana, kini sepenuhnya terkubur, digantikan oleh sosok Arini, CEO yang disegani dan dikagumi. Ia sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, bertemu dengan para investor dan pemimpin dunia. Hidupnya jauh lebih bermakna dan memuaskan. Ia tidak lagi memikirkan Bima atau keluarganya. Luka di hatinya perlahan mulai sembuh, digantikan oleh rasa bangga atas dirinya sendiri yang mampu bangkit dari keterpurukan. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargainya, seperti Rio, asisten pribadinya, dan timnya yang loyal. Mereka adalah keluarga barunya, yang mendukung setiap langkahnya. Sementara itu, nasib Bima, Bella, dan mertuanya berbanding terbalik. Setelah Arini mengajukan gugatan cerai, prosesnya berjalan sangat cepat karena semua aset memang atas nama Arini. Bima kehilangan segalanya, rumah mewah, mobil, kartu kredit, bahkan pekerjaannya. Perusahaan tempat ia bekerja adalah salah satu anak perusahaan Innovatech Group, dan setelah skandal itu terungkap, ia langsung dipecat. Reputasinya hancur, dan tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya. Bima terpaksa kembali tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana, di pinggir kota. Ia yang tadinya terbiasa hidup mewah,
kini harus merasakan sulitnya mencari pekerjaan dan hidup pas-pasan. Penyesalan terus menghantuinya. Ia sering melihat